Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Bu Indra Wulan dalam kelas sejarah Indonesia Smart School, tempat di mana kita bisa belajar sejarah secara seru dan juga menyenangkan. Generasi smart, berkarakter, cerdas. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, mari kita mengisi link presensi terlebih dahulu. Silahkan dipindai link QR Code yang sudah Bu Guru tampilkan di layar TV Smart kalian masing-masing di sekolah, diisi sesuai dengan data anak-anakku sekalian di sekolahnya masing-masing. Sudah ya? Baik. Mengawali pembelajaran kita hari ini, seperti biasanya, Bu Guru selalu memberikan sebuah kalimat motivasi. Adapun motivasi hari ini berasal dari Su Hokgi. Dia adalah seorang aktivis keagamaan pada masanya, di mana dia berani untuk melakukan perjuangan dalam melawan ketidakadilan pada masa itu. Tahukah anak-anakku sekalian, Su Hokgi ini adalah seorang alumni sejarah dari Universitas Indonesia, di mana dia pernah mengatakan bahwa kita seolah-olah merayakan demokrasi, tetapi memotong-motong lidah orang-orang yang berani menyatakan pendapat mereka yang merugikan pemerintah. Anandaku sekalian para generasi smart, sebagaimana yang telah Bu Guru sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwasanya sudahkah penerapan demokrasi di Indonesia itu berjalan sesuai dengan semestinya? Karena kenapa? Tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama bagi para generasi smart, dalam hal ini menjadi generasi penerus bangsa. Karena sekali lagi, demokrasi itu adalah wadah ataupun marwah amanah dari segenap bangsa Indonesia. Nah, hal yang terkecil yang bisa Anandaku lakukan adalah dengan berani berpendapat. Namun ingat, berani berpendapat harus tetap disesuaikan dengan kepribadian bangsa yang sopan santun, kemudian berdasarkan kebenaran dan juga keadilan. Baik anak-anakku sekalian, seperti itu kalimat motivasi hari ini yang Bu Guru bisa sampaikan. Kira-kira adakah yang bisa menebak? Hari ini kita akan lanjut belajar tentang apa ya? Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang dinamika politik pada masa demokrasi liberal, nah hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait masalah kondisi atau dinamika ekonomi pada masa demokrasi liberal di Indonesia. Anandaku sekalian, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ananda diharapkan setelah pembelajaran ini mampu untuk menjelaskan bagaimana kehidupan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Baik, selanjutnya mari kita masuk pada inti materi kita hari ini, yaitu terkait masalah bagaimana sih kehidupan ekonomi pada masa demokrasi liberal.
Nah, sesuai dengan apa yang sudah Bu Guru tayangkan pada hari ini, dikatakan bahwa perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal ternyata belum menunjukkan arah yang stabil. Di mana kita ketahui anak-anak bahwa selepas kita terlepas dari penjajahan pun, ekonomi kita baru jatuh bangun pada saat itu. Dan begitu juga pada masa demokrasi liberal, kita baru berupaya untuk bagaimana memperbaiki ekonomi kita ke arah yang lebih stabil. Namun ternyata karena adanya anggaran pemerintah pada saat itu yang bisa dikatakan mengalami defisit, maka dapat disimpulkan bahwa adapun yang menjadi perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal pada saat itu belumlah menuju arah yang stabil. Nah, kira-kira apa ya yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi pada masa demokrasi liberal? Nah, pada pertemuan hari ini Bu Guru sudah merangkumkan beberapa kronologi penyebab yang terkait masalah ketidakstabilan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Faktor yang pertama, ternyata hal ini disebabkan karena struktur ekonomi Indonesia yang masih mewarisi struktur ekonomi kolonial. Jadi pada saat itu kita belum memiliki sistem ekonomi nasional yang pasti. Sehingga kita bisa dikatakan masih melanjutkan sistem ekonomi atau mewarisi struktur ekonomi Indonesia merupakan struktur ekonomi kolonial. Kemudian yang kedua, belum terpolanya secara jelas dalam struktur ekonomi nasional. Kemudian ada juga faktor yang menyebabkan ketidakstabilan ini dari hasil perjanjian KMB di mana Indonesia pada saat itu harus menanggung hutang Hindia Belanda. Masih ingatkah anak-anakku terkait masalah hasil konferensi meja bundar? Di mana ternyata Indonesia pada saat itu diwajibkan untuk membayar hutang setidaknya sekitar 4,3 miliar gulden kepada pemerintah Belanda pada saat itu sebagai pertanggungjawaban atas kerugian. Wah, luar biasa sekali, padahal Indonesia yang menjadi korban daripada penjajahan pada saat itu. Kemudian ketidakstabilan ekonomi pada masa demokrasi liberal ternyata juga disebabkan karena terjadinya inflasi yang tinggi. Nah, inflasi yang tinggi pada saat itu salah satunya disebabkan karena adanya peredaran mata uang asing yang tidak terkendali pada masyarakat Indonesia pada saat itu. Kemudian selanjutnya, sektor ekonomi yang hanya bertumpu pada perkebunan dan pertanian. Dan terakhir, ternyata di Indonesia pada saat itu juga terjadi krisis keuangan. Jadi kira-kira hal inilah yang kemudian bisa Bu Guru rangkumkan sebagai faktor-faktor penyebab yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Bisa dipahami Ananda? Baik, kita lanjutkan. Pada awal masa demokrasi liberal ini sesungguhnya sudah muncul pemikiran-pemikiran ekonomi nasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa ekonomi struktur ataupun sistem ekonomi yang berkembang pada masa itu adalah lebih mewarisi dari sistem atau struktur ekonomi daripada kolonial. Ternyata pemikiran ekonomi nasional itu sendiri itu sudah ada dari sejak tahun sekitar 1950-an, di mana secara umum yang menjadi titik pemikiran ekonomi nasional pada saat itu merupakan upaya mengembangkan struktur ekonomi kolonial menjadi perekonomian nasional. Namun Ananda, yang menjadi hambatan pada saat itu adalah karena ternyata sistem ekonomi kolonial ini sudah lama mengakar di Indonesia, sehingga menjadi terlampau sulit untuk kemudian bagaimana menyesuaikannya dengan ekonomi dengan berdasarkan kepribadian nasional. Nah, adapun kemudian pewarisan ekonomi kolonial yang terjadi pada saat itu juga sangat jelas. Mengapa? Karena seperti badan-badan ekonomi ataupun perusahaan-perusahaan ekonomi pada saat itu lebih banyak dikuasai oleh para pengusaha-pengusaha asing. Sampai di situ bisa dipahami? Baik, kita akan lanjut lagi. Materi selanjutnya adalah terkait upaya mengatasi masalah ekonomi pada demokrasi liberal.
Kita ketahui bahwa ternyata banyak sekali kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi di bidang ekonomi pada masa demokrasi liberal. Nah, dalam hal ini, pemerintah sudah melakukan beberapa upaya dalam mengatasi masalah ekonomi tersebut. Tercatat ada beberapa upaya yang bisa dilakukan pada saat itu oleh pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi demokrasi liberal. Yang pertama, dikenal dengan Plan Sumitro, berupa RUP yang kemudian nanti akan diwujudkan dalam Gerakan Benteng. Kemudian ada juga kebijakan terkait masalah Gerakan Asaat. Kemudian ada juga upaya terkait masalah kebijakan Gunting Syarifuddin. Kemudian ada juga upaya mengatasi masalah ekonomi, yakni menasionalisasi perusahaan asing. Kemudian lanjut upaya berupa sistem ekonomi Alibaba. Kemudian ada juga pembentukan Biro Perancang Nasional atau biasa juga dikenal dengan BPN, biasa juga dikenal dengan Biro Perancang Negara. Kemudian ada juga terkait masalah Rencana Sumitro dan yang terakhir dikenal dengan FINEK. Nah, anak-anakku, untuk memahami apa yang menjadi upaya mengatasi masalah ekonomi pada masa demokrasi liberal, mari kita kaji satu persatu. Yang pertama, Plan Sumitro. Berdasarkan namanya, bahwa benar, plan ini merupakan rencana yang merupakan gagasan dari Menteri Perdagangan pada saat Kabinet Natsir atau kabinet pertama pada saat itu, yakni Dr. Sumitro Djojo Hadikusumo. Adapun kemudian waktu daripada Plan Sumitro ini adalah pada masa Kabinet Natsir yang merupakan kabinet pertama setelah dibubarkannya RIS, yakni sekitar September 1950 hingga April 1951. Adapun kemudian yang menjadi isi kebijakannya adalah suatu cara perbaikan dan perubahan struktur ekonomi peninggalan Belanda ke arah ekonomi nasional dan bertujuan untuk melindungi para pengusaha pribumi dari pesaing-pesaingnya pada saat itu yang merupakan pengusaha-pengusaha asing. Adapun kemudian plan atau rencana Sumitro ini kemudian dituangkan dalam program kerja Kabinet Natsir yang mana dikenal dengan Rencana Urgensi Perekonomian atau RUP, di mana diambil titik-titik yang dianggap urgen untuk segera diperbaiki dari segi perekonomian. Di mana selanjutnya dari RUP inilah kemudian diwujudkan dalam sebuah program yang dikenal dengan istilah program Gerakan Benteng. Baik, selanjutnya kita akan melihat program Gerakan Benteng ini apa-apa saja yang bisa diupayakan pada saat itu. Jadi tadi ingat bahwasanya ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas pengusaha pribumi pada saat itu. Nah, adapun upaya yang dilakukan seperti mencadangkan impor barang-barang tertentu yang untuk kelompok bisnis pribumi. Jadi di sini sengaja dipilihkan impor-impor barang yang bisa kemudian diakomodir oleh kelompok-kelompok bisnis pribumi atau masyarakat asli daripada Indonesia pada saat itu. Kemudian bagaimana Gerakan Benteng ini mampu membuka kesempatan bagi pengusaha pribumi dalam membangun basis modal di bawah lindungan pemerintah. Jadi pada saat itu memang pemerintah langsung turun untuk memberikan perlindungan dan peningkatan kualitas kepada pengusaha-pengusaha pribumi. Kemudian yang terakhir, bagaimana Gerakan Benteng ini mampu menumbuhkan pengusaha pribumi agar bisa berdaya saing. Karena ternyata nanti dilihat dari kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal Ananda, dilihat bahwa ternyata kebanyakan yang mendominasi unsur-unsur ekonomi kita pada saat itu lebih kepada perusahaan-perusahaan yang dipegang oleh asing, seperti misalnya pengusaha Cina dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan lagi. Bagaimana kemudian upaya Gerakan Benteng ini, sebagaimana kita ketahui bahwa tujuannya untuk melindungi pengusaha pribumi dari pengusaha non-pribumi, dalam artian
pengusaha pribumi ini memiliki daya saing yang tinggi terhadap pengusaha non-pribumi. Adapun langkah konkret yang dilakukan dalam kebijakan gerakan benteng ini adalah dengan memberikan bantuan kredit. Nah, di sini Bu Guru membawa sebuah data bahwa ternyata pada masa itu sekitar 700 pengusaha pribumi itu diberikan bantuan dalam jangka waktu 3 tahun. Namun apa yang terjadi dalam prosesnya? Gerakan benteng ini merupakan sebuah kebijakan untuk memperbaiki ekonomi demokrasi liberal, namun dianggap mengalami kegagalan. Kira-kira apa yang menyebabkan bahwa gerakan ini mengalami kegagalan? Nah, yang harus kita garis bawahi adalah dengan pemberian kredit. Ternyata Nanda, para pengusaha pribumi pada saat itu justru tidak bisa mandiri. Justru pengusaha pribumi ini menjadi manja karena tergantung dengan kredit yang diberikan oleh pemerintah pada saat itu. Belum lagi pengusaha-pengusaha non-pribumi yang pada saat itu justru memanfaatkan pengusaha pribumi untuk mendapatkan kredit atau bantuan modal dari pemerintah. Nah, sekarang kita lihat. Nah, salah satu juga yang menyebabkan sehingga gerakan benteng ini dianggap gagal karena ternyata dalam pelaksanaannya terdapat banyak sekali penyimpangan. Adapun kemudian penyimpangan program benteng yang bisa kita analisis di sini, Bu Guru sudah bagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pada saat itu mereka yang menerima lisensi bukanlah orang-orang yang memiliki potensi kewirausahaan yang tinggi. Jadi yang dimaksudkan dengan mereka di sini adalah para pengusaha pribumi yang menerima lisensi dan juga bantuan kredit dari pemerintah itu ternyata bukanlah orang-orang yang memang memiliki potensi kewirausahaan yang tinggi, kewirausahaan yang tinggi. Nah, apa yang terjadi? Orang-orang yang justru menerima lisensi ini lebih kepada orang-orang yang memiliki hubungan atau kedekatan emosional dengan birokrat yang mengatur terkait masalah pembagian lisensi maupun kredit pada saat itu. Jadi ada unsur nepotisme di dalamnya. Kemudian penyimpangan yang kedua itu terlihat dari mendaftarkan perusahaan yang sesungguhnya merupakan milik keturunan Cina dengan menggunakan nama orang Indonesia pribumi. Jadi pada saat itu, seperti Bu Guru yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa ternyata pengusaha-pengusaha pribumi itu justru dimanfaatkan oleh pengusaha asing, dalam hal ini pengusaha keturunan Cina. Mereka banyak membuat semacam perusahaan-perusahaan atau badan-badan ekonomi yang kemudian mereka berikan dengan nama Indonesia, ya, Indonesia pribumi, tetapi dalam pelaksanaan yang menggerakkan badan-badan atau perusahaan-perusahaan itu adalah keturunan Cina. Jadi hal inilah yang merupakan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sehingga bisa dikatakan program gerakan benteng pada saat itu mengalami kegagalan. Selanjutnya, kita masuk di kebijakan gerakan Asaat. Asaat ini sendiri adalah Menteri Dalam Negeri pada masa Kabinet Natsir, di mana gerakan Asaat ini memberikan perlindungan khusus bagi warga negara Indonesia asli dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian dari pesaingnya pada saat itu, yakni pengusaha asing Cina. Di mana adapun bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah pada saat itu bisa terlihat dari Oktober 1956, di mana pemerintah pada saat itu memberikan lisensi khusus kepada pengusaha-pengusaha pribumi. Namun apa yang terjadi anak-anak, ternyata gerakan ini justru menimbulkan respon yang negatif. Kenapa? Karena terlihat dari respon munculnya golongan-golongan pembenci Cina, di mana mereka tidak segan-segan untuk melakukan pengerusakan terhadap rumah-rumah maupun toko-toko pengusaha Cina. Jadi yang bisa terlihat di sini adalah yang menjadi dampak dari gerakan Asaat ini adalah munculnya ketidakharmonisan hubungan antara Cina dengan Indonesia pada saat itu. Bisa dipahami Ananda? Baik, kita lanjutkan lagi. Adapun kebijakan selanjutnya dikenal dengan istilah Gunting Syarifuddin. Adapun waktu pelaksanaan kebijakan ini yaitu dimulai pada 20 Maret 1950,
di mana penggagasnya adalah Menteri Keuangan pada saat itu, yakni Syafruddin Prawiranegara. Adapun kemudian isi dari kebijakannya adalah bagaimana pemerintah pada saat itu memotong uang. Jadi dilakukan pengguntingan nilai mata uang pada saat itu dengan memberlakukan nilai setengahnya untuk mata uang yang mempunyai nilai nominal 2,5 ke atas, rupiah ke atas. Nah, adapun kemudian kebijakan ini dikenal dengan istilah gunting Syafruddin, di mana tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran yang terjadi di negara Indonesia pada saat itu. Jadi latar belakangnya adalah karena adanya peredaran mata uang asing yang tidak terkendali yang beredar dalam masyarakat pada saat itu. Jadi dilakukanlah pengguntingan nilai mata uang. Selanjutnya, sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan bahwa adapun nilai mata uang yang dipotong adalah khusus uang kertas yang bernilai 2,5 rupiah ke atas menjadi 2 sehingga nilainya tinggal setengah. Nah, adapun berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang dianggap gagal, kebijakan gunting Syafruddin ini dianggap berhasil. Kenapa? Karena dilihat dari kemampuan pemerintah pada saat itu mampu untuk mengumpulkan nilai pinjaman sebesar 1,5 miliar, di mana dari pinjaman wajib pada saat itu, dan juga ternyata kebijakan ini mampu meredam atau menyelesaikan terkait masalah peredaran mata uang asing yang beredar tidak terkendali pada masyarakat Indonesia pada saat itu. Jadi, sekali lagi kebijakan ini dianggap berhasil. Selanjutnya, kita masuk di kebijakan yang terkait dengan nasionalisasi perusahaan asing. Nah, di sini muncul pertanyaan anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan nasionalisasi perusahaan asing? Nah, dari kata nasionalisasi itu berasal dari kata nasional atau bangsa, berarti menjadikan yang tadinya milik asing menjadi milik Indonesia, di mana nasionalisasi perusahaan asing ini dilakukan dengan cara pencabutan hak milik dari perusahaan asing, kemudian dinasionalisasi menjadi milik Indonesia. Adapun kemudian upaya yang dilakukan pada saat itu seperti pengalian hak milik modal asing yang ternyata anak-anak sudah dilaksanakan sejak tahun 1949, di mana pada saat itu Indonesia sudah diakui kedaulatannya. Kemudian dilihat dari segi latar belakang, adapun awalnya mengapa nasionalisasi perusahaan asing ini bisa ada, karena ternyata latar belakang dari kekecewaan terhadap pelaksanaan hasil konferensi meja bundar, yakni tepatnya terkait masalah Irian Barat. Mari kita mengingat kembali bagaimana hasil dari konferensi meja bundar terkait dengan Irian Barat. Bahwasanya masalah Irian Barat selepas dari konferensi meja bundar itu akan dibicarakan 1 tahun setelahnya. Namun apa yang terjadi anak-anak setelah Indonesia pada saat itu bersabar menunggu 1 tahun kemudian, namun belum ada juga itikat baik yang bisa diberikan oleh Belanda. Sehingga salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia pada saat itu untuk membalas kekecewaan ini adalah dengan menasionalisasi berbagai perusahaan dagang milik Belanda yang ada di Indonesia. Bisa dipahami? Kemudian adapun pelaksanaan nasionalisasi perusahaan asing pada saat itu ternyata diketahui sudah dilaksanakan sejak tahun 1957, di mana dalam hal ini nasionalisasi perusahaan asing ini dilakukan pemerintah dengan dibagi menjadi 2 tahap. Di mana tahap pertama itu adalah upaya yang dilakukan berupa pengambil alihan, penyitaan, dan penguasaan atau yang biasa kita sebut dengan di bawah pengawasan. Jadi perusahaan-perusahaan asing pada saat itu diambil alih tetapi dikategorikan pada kebijakan di bawah pengawasan. Nah, nantilah di tahap kedua di mana pemerintah sudah bisa memberlakukan kebijakan yang tegas, di mana pemerintah telah mengambil kebijakan yang pasti, di mana perusahaan asing yang tadi sudah diambil alih itu kemudian dialihkan hak miliknya
dari pemerintah asing menjadi pemerintah Indonesia, milik ekonomi Indonesia, dan inilah yang dikenal dengan nasionalisasi. Selanjutnya, adapun kemudian konkret dari salah satu contoh nasionalisasi perusahaan asing yang terjadi di Indonesia pada saat itu adalah dengan menasionalisasi The Japash Bank menjadi Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia dalam hal ini diberlakukan sebagai bank pusat atau bank yang mengatur tentang sirkulasi peredaran mata uang Indonesia pada saat itu. Tujuannya adalah bagaimana menaikkan pendapatan negara, kemudian menurunkan biaya ekspor dan melakukan penghematan bidang keuangan Indonesia pada saat itu. Jadi kira-kira seperti itulah terkait masalah kebijakan nasionalisasi perusahaan asing. Selanjutnya kita lanjut lagi ke kebijakan selanjutnya, yakni sistem ekonomi Alibaba. Adapun kemudian yang mencetuskan program ini adalah seorang menteri perekonomian yang bernama Iskak Cokro Adisuryo, di mana sistem ini mengatur hubungan kerjasama antara pengusaha pribumi dengan pengusaha Cina. Jadi di sini ada akronim Ali dan Baba, di mana Ali di sini menunjukkan pengusaha pribumi, kemudian Baba itu identik dengan pengusaha Cina. Nah, adapun kemudian tujuannya adalah bagaimana mendorong berkembangnya pengusaha swasta nasional pribumi pada saat itu bisa bekerja sama ataupun juga berkembang sebagaimana dengan pengusaha-pengusaha Cina pada saat itu. Nah, adapun kemudian yang diharapkan pemerintah pada saat itu adalah pengusaha Cina atau pengusaha asing dalam hal ini bisa memberikan pelatihan ataupun bagaimana membimbing para pengusaha pribumi pada saat itu agar bisa berdaya saing lebih tinggi. Namun apa yang terjadi anak-anak, ternyata sistem ekonomi Alibaba pada saat itu bisa dikatakan juga mengalami kegagalan. Karena kenapa? Ternyata seperti halnya tadi bahwa orang-orang Cina banyak membuat perusahaan-perusahaan dengan nama orang Indonesia, namun ternyata dalam kenyataannya justru dijalankan oleh pengusaha Cina sendiri. Sehingga bisa dikatakan bahwa pengusaha pribumi pada saat itu masih sangat tertinggal, sedangkan pengusaha Cina sudah sangat berkembang dari ekonomi yang mereka lakukan pada saat itu. Kemudian lanjut lagi di kebijakan selanjutnya, yakni pembentukan BPN atau biasa juga dikenal dengan Biro Perancang Nasional, atau mungkin anak-anakku biasa membaca sebuah referensi dengan pengistilahan yang lain, yakni Biro Perancang Nasional, Negara. Sama saja ya anak-anak, yang mana inti dari BPN ini adalah bertugas untuk merancang pembangunan jangka panjang atau yang nantinya dikenal dengan RPTL atau Rencana Pembangunan 5 Tahunan, di mana adapun menteri yang merupakan Menteri Perancang Nasional pada saat itu adalah Insinyur Juanda. Nah, terkait masalah Biro Perancang Nasional atau BPN ini anak-anak, mari kita lihat lebih spesifik lagi terkait masalah programnya. Yang pertama yaitu bagaimana menyusun program pembangunan rencana 5 tahunan, di mana ini dalam periode 1956 hingga 1960. Kemudian program ini juga dikatakan pertama kali dijalankan pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo kedua. Nah, adapun kemudian di sini muncul perdebatan ya, apa yang menjadi perbedaan antara rencana 5 tahunan dengan RUP ya. Sekarang kita lihat bahwasanya yang menjadi perbedaannya adalah program pembangunan rencana 5 tahun ini berbeda dengan RUP, di mana RUP ini itu lebih umum sifatnya, sedangkan rencana 5 tahun itu lebih spesifik pada langkah-langkah atau teknis yang akan dilakukan pemerintah pada saat itu dalam memperbaiki ekonomi. Kemudian program rencana 5 tahunan ini ya, sebagaimana tadi yang sudah Bu Guru sampaikan bahwa dia lebih bersifat teknis, kemudian terinci, serta mencakup prioritas-prioritas proyek yang paling rendah. Kemudian adapun yang kemudian menjadi tujuan dari Biro Perancang Nasional ini, pertama, bagaimana mendorong munculnya industri besar, kemudian
Bagaimana memunculkan perusahaan-perusahaan yang melayani kepentingan umum dan jasa pada sektor publik yang hasilnya diharapkan mampu untuk mendorong penanaman modal dalam sektor swasta. Ya, seperti itu kira-kira terkait masalah BPN. Namun, lagi-lagi kebijakan ini dianggap gagal, Ananda. Kenapa? Karena ternyata ini bisa dilihat dari perekonomian Indonesia pada saat itu yang dikatakan semakin terpuruk ketika ketegangan politik yang timbul tidak dapat diselesaikan dengan cara diplomasi, sehingga akhirnya muncullah berbagai pemberontakan di berbagai daerah, di mana upaya dalam penumpasan pemberontakan itu memerlukan biaya yang cukup tinggi. Kondisi ini mendorong peningkatan persentasi defisit anggaran pemerintah pada saat itu dari angka 20% di tahun 1950 kemudian menjadi 100% di tahun 1960. Wah, luar biasa kenaikan defisitnya pada saat itu ya anak-anak. Kemudian kita lanjut lagi. Dari kemudian kebijakan itu ada juga rencana Sumitro yang lain. Di mana dalam hal ini rencana Sumitro yang dimaksudkan adalah dengan menempuh, ya, jadi sebuah upaya yang ditempuh oleh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan ekonomi pada saat itu, yakni dengan menggalakkan upaya industrialisasi. Jadi di mana sasarannya itu lebih kepada pembangunan industri-industri kecil yang notabene-nya bisa dijangkau oleh pengusaha pribumi pada saat itu, seperti pembangunan industri dasar, dalam hal ini meliputi pendirian pabrik-pabrik semen, pemintalan, karung, dan percetakan. Nah, di mana kebijakan ini kemudian juga diikuti dengan peningkatan produksi pangan, perbaikan sarana dan prasarana, dan penanaman modal asing. Kemudian yang terakhir, kebijakan yang diambil adalah terkait masalah finansial ekonomi atau biasa juga dikenal dengan istilah FINEK, di mana kronologi waktu daripada kebijakan ini adalah pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, yaitu dimulai sejak 7 Januari 1956. Adapun kemudian proses finansial ekonomi ini bisa dilihat dari ketika Indonesia mengirim delegasinya ke Belanda dengan misi merundingkan masalah finansial ekonomi atau FINEK-nya. Jadi dari situlah kemudian dianalisis menjadi awal dari proses finansial ekonomi. Kemudian selanjutnya dari segi rancangan persetujuan FINEK, maka dia harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, pembatalan persetujuan FINEK ini merupakan hasil dari konferensi meja bundar. Kemudian hubungan FINEK Indonesia-Belanda itu didasarkan atas dasar hubungan bilateral. Kemudian yang selanjutnya hubungan FINEK ini dikatakan didasarkan atas undang-undang nasional dan tidak boleh diikat oleh perjanjian lainnya. Namun apa yang terjadi, Ananda? Ternyata usulan Indonesia ini pada saat itu tidak diterima dengan baik oleh pemerintah Belanda. Sehingga pemerintah Indonesia pada saat itu secara sepihak melaksanakan rancangan FINEK-nya dengan membubarkan Uni Indonesia Belanda pada tanggal 13 Februari 1956 dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda pada saat itu. Jadi jelas ya, ini adalah upaya bagaimana Indonesia melepaskan diri dari segala bentuk ikatan terutama dalam bidang ekonomi. Baik Anandaku, sampai di situ terkait masalah materi kita, dinamika ekonomi pada masa demokrasi liberal. Selanjutnya Bu Guru persilakan untuk memberikan pertanyaan. Baik, selanjutnya kita juga akan masuk pada sesi selanjutnya, yakni sesi Mari Berlatih. Di sesi ini kita akan melakukan pembahasan beberapa soal-soal analisis yang sudah Bu Guru siapkan. Silakan nanti Anandaku memberikan respon bisa melalui kolom chat. Oke? Kita lihat dari soal yang pertama. Maksud dari kebijakan Gunting Saphrudin yang diinisiasi oleh Saphrudin Prawira Negara
adalah opsi A, melakukan pemotongan nilai mata uang untuk semua jenis. Diperhatikan ya Ananda. Kemudian B, menjadikan uang yang bernilai 5 gulden ke nilai 2,25 gulden. Kemudian C, melakukan pemotongan nilai uang 2,5 gulden, 2,25 gulden ke atas menjadi harga setengahnya saja. Kemudian D, menghilangkan pemberlakuan mata uang asing. Kemudian opsi E, memberlakukan hanya rupiah sebagai alat tukar di Indonesia. Jadi coba diperhatikan, mau soalnya adalah lebih terkait masalah kebijakan Gunting Syarifuddin. Itu maksudnya seperti apa? Anandaku sekalian bisa memberikan jawabannya di kolom chat. Baik, terima kasih atas respon positif dari Anandaku, dan adapun jawaban untuk pertanyaan ini adalah terkait masalah bagaimana maksud dari kebijakan Gunting Syarifuddin adalah C, yaitu dengan melakukan pemotongan nilai uang 2,25 gulden ke atas menjadi hanya setengahnya saja. Baik, bagus sekali. Kita akan lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya seperti ini. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya menanggulangi permasalahan-permasalahan ekonomi adalah dengan mengirimkan delegasi ke Belanda. Dengan misi pada saat itu yakni perundingan masalah finansial ekonomi atau PINEK. Nah, upaya ini dilakukan pada masa kabinet siapa? Anandaku bisa kembali memberikan jawabannya di kolom chat. Dan benar sekali Ananda, jawaban untuk pertanyaan ini adalah E, Burhanuddin Harahap. Baik, bagus sekali. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya seperti ini. Pemikiran ekonomi pada tahun 1950-an pada umumnya upaya mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Yang menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pemikiran ekonomi nasional pada saat itu adalah opsi A, terdapat pengusaha-pengusaha asing yang mendominasi kegiatan perdagangan di Indonesia. Kemudian B, ketidaksiapan pemerintah dalam mengelola ekonomi moneter. Kemudian C, sudah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Kemudian D, seringnya terjadi pergantian kabinet. Atau E, terjadinya gerakan separatisme di Indonesia, yaitu di berbagai wilayah atau daerah pada awal kemerdekaan. Oke, konsentrasi anak-anak. Yang ditanyakan di sini adalah hambatan utama dalam mewujudkan pemikiran ekonomi nasional. Anandaku bisa meresponnya di kolom chat. Terima kasih untuk responnya Ananda. Dan benar, untuk pertanyaan ini jawabannya adalah C. Sudah berakarnya sistem perekonomian kolonial pada saat itu yang sudah cukup lama sehingga sangat sulit untuk disesuaikan dengan ekonomi kepribadian bangsa atau ekonomi nasional. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya seperti ini. Maksud dari sistem ekonomi Alibaba yang dicanangkan oleh Mr. Ishak Cokro Hadisuryo adalah opsi A, memberikan kucuran kredit kepada pengusaha pribumi. Kemudian B, memajukan pengusaha pribumi dengan menjalin kerjasama dengan pengusaha asing dalam membimbing pengusaha pribumi. Kemudian C, melakukan pemotongan nilai mata uang menjadi setengahnya saja. Kemudian D, adanya keterwakilan pelaku ekonomi baik oleh pribumi maupun asing dalam kegiatan perdagangan. Ataukah E, memberikan kesempatan kepada pengusaha pada saat itu, dalam hal ini pengusaha asing, untuk menjadi importir. Untuk pertanyaan ini, seperti biasa, Bu Guru persilakan untuk memberikan responnya di kolom chat.
Terima kasih Ananda untuk respon yang sudah masuk. Adapun kemudian jawaban untuk pertanyaan ini tepat sekali, jawabannya adalah bravo. Memajukan pengusaha pribumi dengan menjalin kerjasama dengan pengusaha asing dalam membimbing pengusaha pribumi. Baik, soal selanjutnya terkait masalah kesepakatan PINEK, di mana PINEK ini berisi hal-hal sebagai berikut. Perhatikan, kecuali A. Hubungan PINEK didasari atas hubungan bilateral, atau KB, hubungan PINEK didasari pembangunan ekonomi bersama, atau C. Hubungan PINEK didasarkan pada undang-undang nasional, atau D. PINEK ini didasarkan hasil konferensi meja bundar, di mana hasil konferensi meja bundarnya ini dibubarkan, kemudian atau KE, hubungan PINEK tidak berdasarkan perjanjian tertentu. Anandaku, kembali Bu Guru tunggu respon positifnya di kolom chat. Kira-kira jawaban untuk pertanyaan ini yang mana ya? Dan benar sekali anakku, untuk pertanyaan ini jawabannya adalah bravo. Karena yang diminta di situ adalah yang bukan kesepakatan PINEK, karena ada kata kecuali. Jadi jawabannya adalah hubungan PINEK didasari pembangunan ekonomi bersama. Kenapa? Karena ingat, PINEK tadi itu ditujukan bagaimana hubungan atau ikatan dengan Belanda itu bisa diputuskan dalam bidang ekonomi. Dan anak-anakku sekalian, sampai di situ dulu terkait masalah sesi Mari Berlatih. Selanjutnya Bu Guru persilahkan untuk memindai link QR Code yang sudah Bu Guru tampilkan di layar TV Smart kalian masing-masing di sekolah. Di dalamnya berisi modul ajar yang dibentuk oleh tim Smart School dari beberapa sekolah-sekolah yang ada. Di dalamnya ada pembahasan materi dan juga pembahasan latihan soal. Kemudian link berikutnya masih sama, ini terkait masalah lembar kerja ya, lembar aktivitas yang akan Anandaku didampingi oleh Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolahnya masing-masing. Isinya masih berupa LKPD, berupa TTS sejarah. Kemudian yang terakhir, Bu Guru juga sudah menyiapkan form terkait masalah latihan soal, di mana tujuannya adalah untuk lebih memantapkan lagi pemahaman Anandaku sekalian terkait masalah materi yang sudah kita pelajari hari ini. Baik Anandaku sekalian, tak terasa tiba pula lah kita di akhir perjumpaan kita hari ini. Seperti biasa, Bu Guru selalu mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya karena anak-anakku sekalian sudah tetap semangat dalam belajar sejarah. Bu Guru akhiri perjumpaan kita kali ini dengan salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas.